Annal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, Allah masih melimpah ruahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Semoga di hari ini Allah memberikan rahmat, ampunan dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di pekan awal Jumat pertama di bulan Ramadan ini, marilah kita niat bersungguh-sungguh mengisi Ramadan ini untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan bekal kita untuk menuju kehidupan abadi nanti di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kita semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin rahimakumullah. Dalam satu kisah hadis sahih diriwayatkan di Sunan Ibnu Majah dari Thalhah bin Ubaidillah. Suatu saat ada dua laki-laki datang kepada Rasulullah dari Bani Bali. Kemudian dua laki-laki ini masuk Islam. Yang satu dia semangat untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Kemudian yang satu yang semangat berjihad ini dia perang dan dia mati syahid. Kemudian yang satu lagi dia meninggal 1 tahun setelah orang yang meninggal mati syahid ini. Kemudian suatu saat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Kita ketahui Thalhah bin Ubaidillah ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi dia berada di pintu surga bersama dengan dua orang laki-laki ini. Yang satu dia meninggal mati syahid, yang satu lagi dia meninggal 1 tahun setelah orang yang mati syahid ini. Kemudian malaikat datang dari surga dan memanggil. Yang pertama dipanggil masuk surga itu adalah ternyata orang yang meninggal belakangan setelah orang yang mati syahid ini. Kemudian setelah masuk dipanggil lagi orang yang meninggal mati syahid ini. Kemudian malaikat berkata kepada Thalhah, sekarang kamu boleh kembali karena belum saatnya kamu masuk ke surga. Setelah itu diceritakanlah paginya sehingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mimpi Thalhah ini. Kemudian diceritakanlah kepada Rasul yang terjadi dari mimpi Thalhah ini. Rasul bertanya, ayyu dzalika ta'jabun? Apa yang membuatmu kaget terkait dengan mimpi ini? Kemudian Thalhah memberikan penerangan. Yang membuat kami kaget adalah yang pertama dipanggil masuk surga itu justru orang yang
belakangan yang meninggalnya bukan mati syahid. Padahal orang yang meninggal mati syahid ini, dia semangat juangnya, bahkan statusnya mati syahid. Kenapa orang yang meninggal tidak mati syahid ini lebih dulu dipanggil masuk surga? Kemudian Rasul berkata, bukankah orang yang meninggal belakangan ini dia 1 tahun setelah orang yang mati syahid ini? Ya Rasul. Bukankah dia menemukan Ramadan? Bala ya Rasul. Dia sholat, dia puasa, sholat itu, sholat ini. Dan jarak antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini memberikan motivasi terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Orang yang diberikan usia sampai ke bulan Ramadan, dia telah diberikan rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertemu Ramadannya paling banyak justru dia lebih spesial, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya orang yang bertemu Ramadan dan mengisi Ramadan dengan amalan ibadah yang maksimal. Ketika dua orang ini, orang yang banyak bertemu dengan Ramadan lebih dulu dipanggil masuk surga dikarenakan dia mengisi Ramadan dengan maksimal. Puasa, fasola kada wahada, dia melaksanakan sholat dengan berbagai macam sholat. Pelajaran dari kisah hadis ini, pertama, Ramadan merupakan rizki yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan rizki usia kita sampai ke Ramadan ini. Maka isilah Ramadan ini dengan maksimal. Kalau kita menganggap Ramadan sebagai pergantian bulan biasa saja, maka hati-hati, bisa jadi hati kita tidak bersyukur. Maka mengisinya nanti akan tidak maksimal. Ramadan setiap detiknya dilipat gandakan pahala jika kebaikan yang kita lakukan. Setiap waktu sangat bermanfaat. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita tidak tahu tahun depan akan bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah mengisi, sudah memasuki bulan Ramadan. Maka isilah Ramadan ini dengan maksimal. 3 amalan yang harus kita lakukan mengisi di bulan Ramadan ini. Yang pertama, puasanya harus puasa lahir batin. Jangan sampai kita hanya fokus kepada menjaga yang membatalkan puasa, tapi kita lupa kepada yang menghilangkan nilai atau pahala puasa. Mungkin kita bisa menahan lapar, menahan dahaga, tapi menahan pikiran yang haram, mata dari penglihatan yang haram yang bisa membatalkan puasa, nilai puasanya bisa hilang. Pendengaran yang haram harus kita jaga. Maka mengisi Ramadan ini terutama perintah puasa yang spesial, jagalah puasa kita, puasa lahir batin. Pikiran kotor, pikiran haram, pendengaran kotor, pendengaran haram yang menjadi maksiat bagi kita, penglihatan, perilaku kita harus kita jaga. Tinggalkanlah yang haram. Yang sia-sia saja di bulan Ramadan ini sangat disayangkan, apalagi melakukan maksiat. Jaga puasa kita dari yang membatalkan puasa dan yang menghilangkan pahala puasa. Jaga mulut kita. Kadang kita tidak kontrol. Mungkin bisa menahan lapar dan dahaga, tapi mulut kita tidak bisa kontrol. Padahal pahala puasa bisa jadi hilang dikarenakan tidak bisa menjaga lisan kita. Yang kedua, tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Ramadan adalah bulan peningkatan. Peningkatan ibadah sangat penting. Tapi ada yang lebih penting lagi ternyata di Ramadan ini adalah peningkatan ilmunya. Maka mumpung di awal Ramadan, buka kembali keilmuan terkait dengan Ramadan. Kalau berbagai kitab menerangkan
ada adkarus siam, menerangkan berbagai terkait dengan keutamaan puasa. Di sana yang paling penting, buka dulu keilmuannya. Setelah itu, tingkatkan ibadah kita. Keutamaan yang kedua adalah tingkatkan kualitas sholat kita. Menikmati sholat harus kita mulai tingkatkan. Bukan hanya menggugurkan kewajiban saja. Di Ramadan ini, peningkatan kualitas sholat kita harus kita tingkatkan. Dari mulai bacaannya, dari mulai caranya, mentadaburi yang kita baca ketika sholat, sehingga menikmati sholat kita. Kemudian, jumlah sholatnya harus kita tingkatkan. Kalau dalam hadis man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang qiyamul lail, ada tarawih di sana, dan menghidupkan sholat malam, karena iman dan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni ma taqaddama min dambi, dari dosanya yang telah lalu. Yang kedua, mengisi Ramadan peningkatan sholat, baik jumlahnya ataupun kualitasnya, harus kita tingkatkan. Karena sholat inilah menjadi tolak ukur kita. Apabila amalan sholat kita baik, sukses, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan berdampak baik kepada amalan yang lainnya. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunnya Quran. Jangan sampai di Ramadan ini kita lepas dari Quran. Kita targetkan setiap huruf, jika di luar Ramadan itu berbanding dengan satu huruf itu 10 kebaikan, maka di Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 100 kali kebaikan. Berbanyaklah interaksi dengan Al-Quran. Semuanya akan Allah mudahkan jika kita selalu berinteraksi dengan Quran. Sesuai kemampuan kita, tapi harus kita upayakan, harus kita tingkatkan di Ramadan ini. Bulan Quran. Kalau Quran turun di Ramadan, maka Ramadan pun jadi mulia. Al-Quran turun di Lailatul Qadar, maka malam itu disebut dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka bulan ini, bulan diturunkannya Quran, marilah kita ikhtiarkan, targetkan setiap hari kita, jangan sampai lepas dari Al-Quran. Yang keempat, amalannya mengisi Ramadan itu adalah perbanyak sedekah. Kalau hitungan, jika kita sedekah dan pas di malam Lailatul Qadar, misal kita sedekah 100.000 dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu kalau dinominalkan bisa sebanding dengan 3 miliar kita sedekah. Begitu berlipat gandanya. Tapi kita tidak tahu Lailatul Qadar itu di malam keberapa. Tapi yang sudah jelas, Lailatul Qadar itu dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan. Maka sedekahlah setiap hari. Jangan sampai kita melewatkan sedekah. Walaupun hanya dengan 1 biji kurma saja. Kita upayakan sedekah dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita tidak sedekah. Nabi Muhammad SAW, sedekah di bulan Ramadan itu seperti sembuhnya angin. Sangat cepat sekali. Maka bagi kita yang diberikan kemampuan, baik dengan hartanya, dengan idenya, dengan jabatannya, diberikan kebijakan, jadikanlah semuanya itu menjadi jalan kita bisa sedekah. Kalau infak itu hubungannya dengan nominal, tapi sedekah kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Maka dari itu, isilah bulan Ramadan ini dengan maksimal. Puasa kita jaga, harus puasa lahir batin. Kemudian sholat kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kemudian interaksi dengan Quran harus kita tingkatkan. Dan yang keempat, sedekahnya harus kita tingkatkan juga. Semoga Allah menerima semua amalan kita di bulan Ramadan ini. Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنك عفو tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Ya Rahman, Ya Rahim, berkahi sisa umur kami, berkahi hidup kami, berkahi keluarga kami, berkahi lingkungan kami, berkahi semua pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Ya Rahman, Ya Rahim, di bulan Ramadan ini ya Allah, terimalah semua ibadah kami. Terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah semua amal ibadah kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.